Baik, berikut adalah cerita horor yang akan membawa kita melalui pengalaman mencekam selama 1 jam dalam sebuah kisah penuh ketegangan dan suasana mistis. Jam terakhir di rumah tua. Sejak kecil, Hana selalu mendengar cerita tentang rumah tua di ujung desanya. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun setelah pemilik terakhirnya meninggal dalam keadaan misterius. Orang-orang desa sering melihat sosok bayangan atau mendengar suara-suara aneh dari rumah itu, terutama saat malam tiba. Anak-anak sering menantang satu sama lain untuk mendekati pagar rumah itu, namun tak ada yang berani benar-benar masuk ke dalam. Suatu malam, Hana dan teman-temannya berkumpul di rumah Rudy, salah satu sahabatnya. Mereka sedang membicarakan rencana untuk membuat konten video horor untuk kanal YouTube mereka yang baru saja dibuat. Hana, yang terkenal paling berani di antara mereka, tiba-tiba punya ide gila. Bagaimana kalau kita buat video di rumah tua itu? Kita bisa bikin video 1 jam di rumah hantu, dan siapa tahu kita dapat menangkap sesuatu yang menarik, katanya sambil tersenyum penuh tantangan. Rudy dan teman-temannya terdiam sejenak, tapi kemudian Rudy mengangguk dengan ragu. Kamu yakin? Banyak orang bilang tempat itu benar-benar berhantu, Han. Kalau cuma buat konten, nggak perlu sampai ke sana juga. Hana tetap bersikeras. Itu kan cuma cerita orang. Lagi pula, kalau kita dapat bukti atau pengalaman menyeramkan, konten kita pasti viral. Akhirnya mereka setuju. Dengan membawa kamera, senter, dan sedikit peralatan lainnya, mereka pergi menuju rumah tua itu sekitar pukul 9 malam. Jalan menuju rumah itu terjal dan sepi. Hanya ada sedikit cahaya dari bulan yang hampir tertutup awan. Pohon-pohon besar yang menjulang di sekitar rumah menambah suasana mencekam. Setibanya di sana, rumah itu tampak jauh lebih besar dan menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Jendela-jendelanya gelap, sebagian sudah pecah, dan cat di dindingnya mengelupas. Di depan pintu, ada pagar besi berkarat yang tampak sudah lama tak dirawat. Mereka membuka pagar itu dengan sedikit usaha, karena engselnya berderit keras, seolah-olah menjerit keberatan saat dibuka. Udara dingin menyambut mereka, membuat bulu kuduk Hana meremang, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Baiklah, kita mulai rekamannya sekarang, kata Hana dengan suara yang sedikit gemetar. Ingat, kita di sini hanya untuk 1 jam. Gampang kan? Mereka masuk ke dalam rumah dengan perasaan was-was. Ruangan di dalamnya dipenuhi debu, dan langit-langitnya terlihat sudah hampir runtuh di beberapa tempat. Mereka memutuskan untuk memulai di ruang tamu. Di sudut ada kursi goyang tua yang tampak masih utuh, meskipun usianya jelas sudah sangat tua. Mereka mulai merekam, memperkenalkan diri dan menjelaskan rencana mereka. Setiap detik terasa lebih lambat, seolah-olah waktu bergerak dengan lamban. Tak ada yang terjadi di 15 menit pertama, hanya suara langkah kaki mereka dan suara kecil dari lantai kayu yang berit ketika mereka bergerak. Tapi kemudian, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 2.30, angin dingin tiba-tiba berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu senter mereka berkedip beberapa kali, dan di kamera Rudy terlihat bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka. Mereka tak menyadari itu sampai memutar ulang rekaman. Kalian dengar itu? Bisik Sita, salah satu teman mereka yang mulai merasa gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Seketika suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas mereka yang berat. Mereka memutuskan untuk bergerak ke lantai 2, meskipun rasa takut sudah mulai merayap di hati masing-masing. Tangga kayu tua itu berderit di setiap langkah, dan saat mereka sampai di lantai 2, pintu ke salah satu kamar tiba-tiba terbuka sendiri, pelan namun pasti. Rudy memberanikan diri untuk mendekat, tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, ia mendengar suara samar, seperti seseorang yang berbisik dari dalam kamar. Kita harus keluar sekarang, kata Rudy dengan suara yang hampir tak terdengar. Hana, yang biasanya berani, mulai merasa ragu. Namun, ia tak mau terlihat takut di depan kameranya sendiri. Kita kan baru setengah jam di sini. Ayo, kita lihat apa yang ada di dalam. Mereka masuk ke dalam kamar tersebut. Ruangannya gelap dan hanya diterangi oleh senter yang mereka bawa. Di tengah ruangan, ada cermin besar yang tampaknya masih utuh, berbeda dengan benda lain di rumah itu yang sudah rusak. Namun, yang paling menyeramkan adalah bayangan samar di cermin itu. Bayangan seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat yang tampak melirik ke arah mereka. Sita menjerit, dan sebelum mereka sempat bereaksi, cermin itu retak sendiri dengan suara keras. Serpihan kaca jatuh ke lantai dan suasana menjadi kacau balau.
Mereka semua lari keluar kamar dengan panik, menuruni tangga dengan cepat. Namun begitu sampai di lantai bawah, pintu depan yang tadinya mereka tinggalkan terbuka, kini tertutup rapat. Mereka mencoba membukanya, tapi pintu itu seolah terkunci dari luar. Suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu, semakin mendekat ke arah mereka. "Apa itu? Siapa yang datang?" Rudy berteriak dengan panik. Dalam kepanikan, mereka semua berlari ke arah dapur, berharap menemukan pintu keluar. Namun dapur itu gelap dan penuh dengan benda-benda berantakan. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela dapur. Mereka menyorotkan senter ke arah suara itu dan melihat sosok wanita yang tadi mereka lihat di cermin berdiri di luar. Menatap mereka dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Dengan putus asa, Hana dan teman-temannya terus mencari jalan keluar. Waktu terasa sangat lambat, seolah-olah 1 jam di dalam rumah itu adalah waktu terpanjang dalam hidup mereka. Detik-detik terakhir mereka dihabiskan dengan ketakutan yang semakin memuncak. Dan tepat saat waktu menunjukkan 1 jam, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar rumah, meninggalkan segala sesuatu di belakang, termasuk kamera yang masih merekam. Nafas mereka tersengal-sengal saat akhirnya tiba di jalan utama desa. Tak ada yang berani menoleh ke belakang untuk melihat rumah tua itu lagi. Meski berhasil keluar dengan selamat, mereka semua tahu bahwa pengalaman 1 jam di rumah tua itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lupakan. Dan saat mereka memutar ulang rekaman kamera yang tertinggal, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Sosok wanita berambut panjang itu muncul di setiap frame, selalu berada di belakang mereka, mengikuti di setiap langkah.